A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ahbab al-a'izza, azanallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah ta'ala di pertemuan program Tartila IHBS TV kali ini insyaallah kita akan membahas tentang surah At-Tariq, ya. Talaqi surah At-Tariq, ya. Kita belajar bersama-sama yaitu Al-Quran, dalam hal ini surat At-Tariq, ya. Kemudian nanti kita akan membahas satu kaidah, ya, yaitu berkaitan tentang hukmu lami al, ya. Hukum lam al, ya. Yang sebelumnya kita telah membahas, yaitu hukumnya ada dua, ada yang al-izhar dan kemudian yang kedua al-idgham. Tentu nanti insyaallah taala kita akan bahas. Bagi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa melihat mushafnya dulu surah At-Tariq, ya. Bisa dilihat surah At-Tariq sudah? Kemudian teman di studio bisa menampilkan, ya, surah At-Tariq. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Jadi kita akan membahas tentang surah At-Tariq. Kita mulai, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj'. Wal-ardi dhatis sad'. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Barakallahu fikum hayakumullah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah membaca surah At-Tariq dari ayat pertama sampai ayat kedua, ya. Ayat sampai ayat terakhir. Dan sekarang kita akan membahas, ya, dari ayat pertama, nanti bisa diikutin, ya. Diikutin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qiyamah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Taib, mulai dari ta'awuz, perhatikan ta'awuznya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan perhatikan huruf ain, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Naam. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan huruf sin. Pertama dia tipis, kemudian suaranya dialirkan, begitu juga napasnya dialirkan. Bismillah, bukan bismillah. Tapi gimana? Alirin. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Ayat pertama bisa dilihat dan diikutin. Was-samaa'i wat-tariq. Di sini perhatikan huruf sin. Was-samaa'i wat-tariq. Di situ ada mad. Huruf mad itu adalah huruf alif yang sukun, kemudian huruf ya yang sukun, dan huruf waw yang sukun. Was-sama, ada mad ya, panjang, intonasi panjang. Kemudian ketika ada hamzah setelah mad, maka intonasi panjangnya melebihi intonasi mad tabi'i, mad yang tabiatnya hanya 2 rakaat. Dan mushaf sekarang alhamdulillah dikasih tanda alis ya. Di situ dibacanya berapa? 4 harokah, 4 ketukan atau 4 ayunan ya. 5 ayunan. Was-samaa'i wat-tariq. Ya. Bisa dicoba. Dan ini nggak boleh buru-buru. Sebagian teman-teman bacanya buru-buru. Was-samaa'i wat-tariq. Di situ ada qalqalah. Nah, teman-teman seringkali juga membaca di sini huruf ra-nya dibaca panjang. Was-samaa'i wat-tariq. Wat-tariq. Itu enggak. Ra-nya pendek ya. Was-samaa'i wat-tariq. Dan qalqalah. Ahsantum. Ikutin berikutnya. Wa ma adraka mat-tariq. Naam. Di sini juga panjang, ada mad, kemudian ada hamzah. 4 harokat atau sampai 5 harokat. Wa ma adraka mat-tariq. Ya. Perhatikan huruf dal, dia harus qalqalah. Adraka mat-tariq. Adraka mat-tariq. Perhatikan dal ade, bukan adra, ade. Ade. Naam. Kemudian huruf kaf ada desisnya. Coba diperhatikan dan ikutin. Ka, ki, ku, bak. Naam. Silakan. Wa ma adraka ka. Ya. Wa ma adraka mat-tariq. Naam, ahsantum. An-najmus saqib. Perhatikan. An-najmus saqib. Di sini kalau teman-teman melihat mushafnya, di situ ada an, nah di atas alif di situ ada tanda shad yang putus ekornya, shad, dan itu bukan dhammah ya, bukan tanda tombah ya, menunjukkan bahwa itu adalah alif wasal namanya. Kalau di awal dibaca, kalau di tengah dia tidak terbaca. Perhatikan, jadi bukan ada tanda dhammah. Sebagian teman-teman
menyangkanya ini adalah tanda domah, bukan. Tapi itu adalah huruf sod kecil yang putus ekornya. Dan itu sebagai penanda bahwa alif ini adalah bukan hamzah atau hamzah wasal. Nah, alif. Barakallahu fikum. Jadi ketika bacanya di sini ada nun tasydid, masih ingat? Ya, ditahan 2 harokat. An jim an najmus saqib. Perhatikan huruf qaf dibaca tebal. Bagaimana cara membaca huruf qaf tebal? Diperhatikan. Qa, ki, qu, baqa. Qa, ki, qu, baqa. Ada sebagian membaca qaf yang tebal, cara bacanya gimana? Qa, qai. Nah, ini salah. Bukan qai. Bukan qai. Nah, jadi tempat keluar huruf qaf itu adalah di pangkal lisan atau aqsa al-lisan. Ma'a irtifa ilal hanaq. Dengan mengangkat ke langit-langit karena dia termasuk huruf isti'la. Nah, huruf isti'la. Jadi apa itu huruf isti'la? Lisannya mengarah ke langit-langit atau terangkat ke langit-langit. Qa, qa, qi, qi, qa, qi, qu, baqa. 6. An-najmus saqib. Ahsantum. Barakallahu fikum. Dan ini yang disebut dengan syamsiah sebenarnya. Ada 2 huruf di sini. Sebagian yang lain ya ini idgham karena ada huruf lam di sana. Lamnya tidak dibaca tapi masuk ke huruf nun. Bukan dibaca al najmus, itu izhar namanya, tapi ini idgham. Nah, ahsantum. Ayat berikutnya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Perhatikan sekali lagi. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Di sini ada ikhfa, ditahan 2 harokat. In kullu nafsin lamma. Fa-nya ada desis. Huruf fa cara bacanya bagaimana? Ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah. Fa, fi, fu, baf. Nah, nafsi bukan nafsi, bukan in kullu nafsi, bukan naf, tapi nafsi. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Perhatikan. Di sini ada ha, kemudian ha. 'Alaiha, ha. Dan jangan sampai dibaca 'alaiha. 'Alaiha. Yang kedua yang tipis, hafiz. Di sini ada ya sukun. Seringkali teman-teman seharusnya ketika ada ya sukun mengarah kepada huruf i, bukan huruf e. Alai, ini yang benar. Alaiha, alai bukan alaiha. Lamma alaiha, alaiha. Itu e. Yang benar adalah alaiha, alaiha. Naam, ahsantum. Silakan dipraktekkan. Kemudian ada huruf zad. Ini huruf terakhir ya. Hafiz. Perhatikan huruf dha dia termasuk huruf rakhawah. Huruf rakhawah
artinya suara mengalir. Lawannya adalah syiddah. Syiddah itu adalah suara tidak mengalir. Khususnya akan terlihat rokhawahnya ketika sukun. Contohnya di sini, hafiz, ada ngalir suara, hafiz, ya. Lain dengan huruf sebelumnya atau ayat sebelumnya, an-najmus saqib. Ba-nya enggak ngalir kalau enggak dibaca kibab, ya. Tapi kiba langsung putus, enggak mengalir suaranya. Tapi kalau huruf dhad mengalir atau disebut dalam ilmu tajwid namanya rokhawah. Naam. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Naam, ahsantum. Ayat berikutnya yaitu ayat yang kelima, naam. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Nah, perhatikan. Falyanzuril insan. Sebagian teman-teman ketika membaca ikhfa, nun bertemu dengan zat ini ikhfa, tapi dirubah menjadi huruf ang, bukan. Falyanzuril insan, bukan ang, ing, ya. Tapi yang benar adalah nun bertemu dengan za, suara nun disembunyikan, disamarkan mengarah kepada makhraj za. Ya, tergantung huruf setelahnya. Ya, kalau sin mengarah kepada makhraj sin. Makanya teman-teman bisa melihat pelajaran sebelumnya makhraj huruf, ya. Za itu di mana keluarnya? Ujung lisan ketemu ujung gigi seri atas. Dha, dhi, dhu, badh. Falyanzuril insa. Kalau sin, ujung lisan ketemu gigi seri bawah. Insa, nam. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Nam, ahsantum. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, khuliqa min ma'in dafiq. Sekali lagi, khuliqa min ma'in dafiq. Naam. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Perhatikan di sini, gak usah terburu-buru. Masih ingat pelajaran sebelumnya, nun mati bertemu dengan ba. Ya, ini namanya iqlab. Ya, apa itu iqlab? Menggantikan suara bunyi nun menjadi bunyi mim. Yakhruju mim, seharusnya min menjadi mim. Ya, kalau nun kan n. Kalau mim itu m. Suara nun menjadi M gitu. Suara N jadi M, ya. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Naam, ahsantum, hayakumullah. Silakan dicoba. Barakallahu fikum. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu ala raj'ihi laqadir. Perhatikan huruf ain. Di sini ada dua huruf ain. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ra-nya dibaca tipis karena sebelumnya adalah kasrah. Perhatikan huruf ain. Keluarnya di tengah tenggorokan. Coba. A, I,
ba. Coba diperhatikan, dibaca lagi. A, I, ba. Dan diangkat suaranya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ahsantum. Yauma tubalas sarair. Di sini juga sama. Walaupun ra-nya berharakah dhammah, tapi posisinya dia di sini sukun. Dan hurufnya sebelumnya adalah kasrah, maka dibaca tipis. Nah. Kemudian perhatikan huruf ba qalqalah. Ini seringkali tidak ada qalqalah. Yauma tublas sara. Yauma tublas sarair. Kalau dibaca dengan tanpa jeda, yauma tublas sarair. Naam. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Perhatikan. Di sini ra dibaca tipis juga. Nasir. Bukan dibaca tebal. Nasir. Walaupun sebagian pendapat, tapi ini adalah pendapat yang syadz, yang lemah, karena shad adalah huruf isti'la, ya. Kemudian ra hanya dibaca tebal. Tapi yang benar adalah tipis. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Naam, ahsantum. Was-samaa'i dzatir raj'. Di sini ada huruf ain yang seringkali teman-teman ketika membaca di surah At-Tariq ini ragu cara waqaf yang benar. Kaidah umum dalam waqaf adalah seringkali saya sebutkan bahwa huruf terakhir itu menjadi sukun. Ya. Seperti tadi itu, fama lahu min quwwatin wala nasir. Ra-nya jadi sukun. Nah, begitu juga sama. Was-samaa'i dzatir raj'. Perhatikan. Tapi sebelum huruf terakhir ternyata juga sukun di sini. Huruf terakhir di sini adalah huruf ain, dan huruf sebelum terakhir adalah huruf jim dan dalam keadaan sukun juga. Maka suara ain tetap harus bunyi. Tetap harus bunyi dalam keadaan sukun. Ain yang sukun, ya. Raj'. Ya, raj'. Ya. Perhatikan. Dan huruf jim tidak qalqalah. Raj'. Bukan. Raj'. Tidak qalqalah. Ya. Was-samaa'i dzatir raj'. Nah. Walaupun qalqalahnya muncul sedikit, ya. Berikutnya adalah wal ardi dzatis sad'. Wal ardi dzatis sad'. Sad'. Ya. Jadi tetap huruf ainnya muncul. Cara bacanya bagaimana? Perhatikan dan ikutin. Wal ardi dzatis sad'. Naam, ahsantum. Innahu laqaulun fasl. Sama di sini. Fasl. Ya. Perhatikan kenapa di sini agak melambat? Karena huruf shad adalah rokhawah. Fasl, bukan fasl. Innahu laqaulun fasl, bukan. Tapi fasl, iya. Karena huruf shad rokhawah, dialirkan suaranya. Taib, ahsantum. Perhatikan di sini sekali lagi. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf fa. Innahu laqaulun fasl. Ya, perhatikan. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida.
Perhatikan, huruf kaf, sekali lagi, itu ada desisnya. Dan biasakan ada desis. Nanti desisnya secara kadar, itu bisa kita takar ketika sudah terbiasa mendesiskan huruf kaf. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Naam, ahsantum. Berikutnya, wa akidu kaida. Sama ini. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Sekali lagi perhatikan huruf fa. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Taib. Ahsantum hayakumullah. Di surah At-Tariq ini banyak contoh pada pembahasan kita sebelumnya, yaitu hukum lami'al. Hukum alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah, hukum alif lam ada dua. Namanya alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah itu disebut dengan al-izhar. Karena lamnya, bunyi lam itu nampak dengan jelas. Izhar itu artinya nampak, terdengar dengan jelas. Al-qamariyah, al ya. Baik, perhatikan, bisa melihat papan tulis ya. Bisa dilihat papan tulisnya. Barakallahu fikum. Kemarin sebelumnya kita telah membahas hukum lami'al. Pertemuan sebelumnya, hukum lami'al. Apa itu maksudnya? Hukum konsekuensi atau dampak dari adanya lam al. Lam al itu maksudnya lam yang ada di kalimat. Contohnya tadi was-samaa'i wat-thariq atau al-qamariyah. Sebenarnya asal katanya adalah yang ini adalah qamariyatun. Nah, tapi kalau ada alif lam nih, dimasukkan alif lamnya, seperti itu, ya. Kalau dimasukkan alif lam, ya, jadi al-qamariyah. Ketika membaca lam, nampak jelas al-qamariyah. Nah, ini hukumnya namanya, konsekuensinya namanya al-izhar. Izhar. Sebagaimana nun sukun, nah sekarang ini lam sukun, al. Berkaitan tentang lam sukun ya. Konsekuensi kedua, bunyinya hilang. Bunyi lamnya hilang, seolah-olah nggak ada dan masuk ke huruf berikutnya. Contohnya di sini adalah asy-syamsiyah. Samsiyatun. Ini asalnya. Tapi kalau ditambah alif lam jadi begini, asy-syamsiyah. Kalau ada alif lam ya. Nah, di dalam mushaf lebih mudah sekarang, ada tanda tasydid, khususnya mushaf Madinah. Biasanya ada tambahnya tanda tasydid. Jadi teman-teman membaca, tahu langsung huruf tasydid, asy-syamsiyah. Enggak dibaca al-syamsiyah. Lamnya dimasukkan huruf shin. Jadi masuk. Kalau udah masuk huruf shin enggak kelihatan, karena dia masuk ke huruf shin. Jadi bunyi lam hilang, karena udah masuk ke shin. Nah, hilangnya bunyi lam dan nampak suara setelah huruf lam menjadi tasydid, itu namanya al-idgham. Idgham namanya. Ya, meleburkan huruf lam ke huruf shin. Lam. Tapi itu idgham. Dan sebelumnya kita juga udah bahas masalah idgham sebenarnya. Seperti marrabbuka mir rabbikum mir rabbika min rabbika sebenarnya. Tapi kalau ada nun bertemu dengan ro, ini hukumnya idgham karena ro termasuk huruf idgham. Yarmaluna, ya ra mim lam waw nun, ya. Nunnya lebur, hilang.
Kemudian huruf keduanya, huruf setelah nun sukun menjadi tasdid. Marrabbuka. Begitu juga di sini. Al. Huruf setelahnya jadi tasdid. Asy-syamsiyah. Ahsantum. Hayakumullah. Baik. Lam akan melebur ketika bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah. Kalau huruf qamariyah sebelumnya kita bahas. Huruf-huruf syamsiyah, para ulama merangkum dalam sebuah kalimat syair. Syairnya adalah tib summa sil rahiman, tib summa sil rahiman tafuz. Nah, gitu. Tafuz. Dib zani'an. Dib zani'an. Nah, perhatikan. Kemudian berikutnya da su'azannin, da su'azannin. Nah. Tib summa sil rahiman tafuz dibza ni'am. Da'su azannin zur syarifan lil karam. Zur syarifan lil karam. Lil karam. Ini ada di matan Tuhfah namanya ya. Lil karami. Taib. Taib, barakallahu fikum. Nah, huruf-huruf di ini huruf-huruf syamsiah adalah yang awal kalimat. Huruf ta, saun, sodun, raun, taun, dodun, zalun, nunun, dalun, sinun, zaun, zayun, shinun, lamun. Ya, ini. Da'su azannin zur syarifan lil karam. Taib, barakallahu fikum. Ini huruf-huruf syamsiah. Apabila ada lam sukun, ya, lam sukun bertemu dengan huruf tod, to, sa, sod, ya, kemudian ro, dia melebur ke huruf ini, to, ke huruf sa, ke huruf ro. Artinya tidak terbaca. Tadi seperti dalam surah At-Tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini saya hapus ya. Ya. Atau di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'i wat-tariq. Taib. Was-samaa'i wat-tariq. Dalam ayatnya ya. Nah, di sini ada alif lam ketemu dengan sin. Nah, di sini ada huruf sin. Jadi dia melebur ke huruf sin, ya. Tadi tidak terbaca huruf lamnya. Nah, lam yang tidak terbaca ini namanya idgham.
Atau bahasa kita seringkali diterjemahkan dengan lam syamsiyah. Kenapa disebut lam syamsiyah? Lamnya ada tapi tidak terlihat. Lamnya ada tidak terbunyikan. Sebagaimana matahari ya. Matahari ada kalau tengah matahari. Ketika kita melihat tidak nampak dengan jelas. Karena silau. Kita nggak bisa melihat dengan jelas. Tapi kalau bulan, kalau kita melihat di malam hari, kita melihat dengan terang, kelihatan bulatnya dan yang lainnya. Jadi di sini lamnya masuk was-sama'i wat-thariq ya. Allah Subhanahu wa taala was-sama'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. Contoh yang lain tadi disebutkan apa? An-najmus saqib. Ini sama contoh dari lam al-qamariyah. Kalau al-qamariyah al-ardu contohnya ya. Contohnya gini al-ardu. Nah, ini qamariyah. Al-ardu. Nah, lamnya muncul al. Nah, tapi kalau syamsiyah tadi an-najmus saqib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-najmus saqib. Iya. Cara bacanya di sini An-najmus saqib. Nah. Jadi ada lam tapi tidak terbunyikan. Enggak bilang al-najmu tapi langsung huruf nun. An-najmus. Di sini juga sama. As-saqib. Musakib. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah sekarang dengan izin Allah Subhanahu wa taala semua mushaf Al-Qur'an atau Al-Qur'an yang ada saat ini jadi ada tanda tasydidnya biasanya. Ada tanda tasydidnya di sini. Ada tanda tasydid. Di sini ada tanda tasydid. Dan ini lebih memudahkan. Kenapa ada tasydid? Kenapa lam tidak dibaca? Ya, karena ini idgham, melebur lamnya. Melebur lamnya. Karena huruf lam sama nun berdekatan secara tempat keluar. Itu penyebabnya dia melebur. Dan Arab ya ketika membaca hal seperti ini ya langsung meleburkan bukan al-najmu sekali. Dan begitu juga Al-Qur'an ketika dibaca was-sama bukan wal sama bukan was-sama'i wat-thariq. Wallahu alam bisawab ya. Itu berkaitan tentang kaidah hukum lam al. Kalau sebelumnya kenapa disebut lam al udah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Apa itu izhar, kemudian apa idgham, pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan. Kemudian kenapa disebut qamariyah dan kenapa disebut syamsiyah. Dan ini adalah huruf-huruf syamsiyah. Ta, sa, sil. Shad, ra ya. Kalau ada lam, alif lam bertemu dengan huruf ini melebur ke huruf ta. Dan teman-teman yang lainnya. Semoga bisa dipahami. Ya, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gitu. Belajar Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartilah." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ya, tidak mungkin kita akan mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil kecuali dengan mempelajari bagaimana cara membaca tartil. Tentu yaitu dengan talaki, belajar langsung sama gurunya. Ya, tidak bisa dengan otodidak. Pertama, ketika kita belajar sama guru, kita akan termotivasi untuk memperbaiki bacaan. Kemudian yang kedua, termotivasi untuk membaca Al-Qur'an dan mendalami Al-Qur'an itu sendiri. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.